Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maron, Bapak Cahyo Dwi Putro, SPDMM, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru, beserta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Maron yang saya sayangi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi program pendidikan guru penggerak. Dan tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah saat ini. Sebelumnya saya, pembawa acara, akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, kedua sambutan kepala sekolah, dan ketiga pemaparan materi oleh guru penggerak, kemudian keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memulai acara, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa menerima informasi dan ilmu baru untuk kita semua yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, yaitu Bapak Muklas Fauzi SPD. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Dwi Putro SPDMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu Guru SMA 1 Maron. Alhamdulillah pada pagi hari ini panjenengan semua masih dikaruniai nikmat sehat walafiat, karena saya lihat wajah-wajah panjenengan semua masih sumringah. Salam dan salawat mari kita junjungkan ke Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi pagi saya tidak bisa untuk datang di SMA ini seperti biasanya, karena SMA Negeri 1 Maron ini salah satu ditunjuk oleh Kajari sebagai rumah restorasi justice sekolah, yang mana notabene-nya ketika nanti ada masalah seperti kenakalan remaja, anak tawuran, kemudian narkoba, itu harapannya nanti tidak usah sampai ke polsek atau ke kejaksaan. Diharapkan semua itu nanti kita eksekusi, kita musyawarah di dalam sekolahan ini, sehingga salah satu fungsi atau kegunaan restorasi justice sekolah yang ada di SMA ini sebenarnya seperti itu. Kami tadi sudah banyak tanya jawab dengan Pak Kajari. Intinya kalau ada permasalahan, kalau bisa diselesaikan di sekolah apapun, apalagi yang menyangkut dengan nasib anak. Terima kasih Pak Muklas sebagai guru penggerak, yang mana notabene-nya hari ini beliau ingin mengadakan desimilasi program guru penggerak yang berjudul Budaya Positif. Bapak Ibu, mari kita dukung Bapak Muklas ini setulus hati. Kami sebagai lembaga Sekolah SMA 1 Maron, siapapun
yang akan ikut guru penggerak ataupun sudah dalam naungan guru penggerak ataupun sudah lulus guru penggerak, sekolah berjanji akan memberikan dukungan 100%, baik itu finansial, kemudian apa fasilitas yang diinginkan oleh si guru penggerak. Monggo Bapak Ibu yang lain, mumpung ini gelombang kedua Pak G. Yang pertama Bu Siti Nur sudah lulus, kemudian yang kedua Bapak Muklas, nanti yang ketiga harapan kami, harapan saya, monggo diikuti, kemudian dikeluarkan kompetensi dan potensi panjenengan semua. Siapa tahu dengan guru penggerak ini panjenengan bisa satu, mengibarkan bendera SMA Negeri 1 Maron. Yang kedua, juga kepentingan potensi pengembangan diri panjenengan sendiri. Saya yakin tidak akan lari kemana-mana. Siapa yang menabur, disitulah akan yang menuai. Bapak Ibu, budaya positif ini banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini. Misalnya, kalau dulu terkenal 3S, senyum, sapa, salam. Harapan kalau bisa nanti setiap kita pagi ketemu anak-anak, kita senyum, kita sapa, kita salam. Baik itu dari anak-anak ke Bapak Ibu guru atau bahkan dari ibu guru ke anak-anak. Dengan adanya budaya positif yang ada di SMA Negeri Maron ini, harapan ioni-ioni positif yang akan muncul dari aura panjenengan dan anak-anak ini pasti akan membawa kejayaan SMA Negeri 1 Maron. Saya yakin, misalnya saja ini sudah ada P5 untuk membuang sampah pada tidak sembarang tempat. Banyak budaya-budaya positif yang kita bisa gali dari selembaga ini. Contohnya saja, mohon maaf ini bukannya saya pamer, tetapi saya bisa seperti ini aslinya ya dari berkat doa dan support panjenengan semua. Ini salah satu juga budaya positif, saling menyupport satu sama yang lain, baik itu siswa, guru siswa. Dan alhamdulillah saya juga mohon izin, besok hari Selasa ini merupakan hari yang berkah buat saya lagi, karena tidak disangka-sangka Sabtu Jumat malam saya dapat japri langsung dari gubernuran. Saya besok harus menerima penghargaan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Saya mendapat IKI Award tahun 2023 yang nanti langsung diserahkan oleh Gubernur di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya semalam tidak bisa tidur, Pak. Apa ini memang berkah dari teman-teman yang selalu support saya, support SMA Negeri 1 Maron ini yang dulu tenggelam menjadi berkibar. Ini salah satu juga budaya positif yang bisa panjenengan tiru untuk meningkatkan kompetensi diri panjenengan. Saya yakin kalau panjenengan bekerja dengan tulus, ikhlas, pasti ada ada balasannya. Balasan itu tidak berupa uang saja, tetapi seperti penghargaan ini tidak bisa dihargai dengan uang. Dan ini terjadi tahun 2023 yang mana Ibu Gubernur tidak pernah memberikan reward IKI selamanya. Apa memang rezeki saya dan rezeki panjenengan semua, sehingga tahun ini SMA Maron
benar-benar ada di puncak kejayaan. Saya kira berhenti 2023, kemudian 2023 ternyata masih tetap berkibar. Ini juga pelepasan simbolis. Nanti saya mau pelatihan di luar negeri, di Singapura sama Malaysia. Siapa tahu, karena sudah tahu SMA Maron ada penerusnya. Bukan hanya budaya positif untuk guru penggerak, ini juga budaya positif untuk belajar sambil meningkatkan potensi dan inovasi panjenengan semua. Saya berharap nanti Pak Muklas dengan adanya budaya positif ini, monggo nanti kita terapkan bersama-sama, kita kawal semuanya. Prinsipnya SMA Negeri 1 Maron akan menyupport segala kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan potensi diri dan kemudian guru penggerak dan lain-lainnya. Akhir kata, dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi program pendidikan guru penggerak budaya positif SMA Negeri 1 Maron saya resmikan dibuka dan dilanjutkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Cahyo Dwi Putro SPD MM. Dan acara selanjutnya yaitu langsung materi diseminasi program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Muklas Fauzi SPD mengenai budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Maron, Bapak Cahyo Dwi Putro SPD MM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat SMA Negeri 1 Maron yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada pagi siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan lanjutan yaitu diseminasi dari pendidikan program guru penggerak. Salam serta salam tak lupa saya aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Cahyo atas dukungan moral dan segala sesuatunya yang mempermudah kami guru-guru, khususnya saya sendiri selaku calon guru penggerak di sekolah ini bisa leluasa melaksanakan kegiatan dan turut mendapatkan ilmu serta pengalaman, Pak. Jadi saya bersyukur sekali. Kemudian tadi sudah dibuka dan diberikan pengantar materi terkait budaya positif. Alhamdulillah tadi sekilas sudah kita simak bersama bahwasanya budaya positif itu sebenarnya sudah dari dahulu nilai-nilai ini pasti dilaksanakan oleh seluruh guru. Namun yang membedakan mungkin belum membudaya, yang artinya belum menjadi kebiasaan. Dan budaya positif yang sudah diberikan contoh tauladan oleh pimpinan kita yaitu sudah mendapatkan prestasi berulang kali. Bukan hanya tingkat level lokal tapi sudah tingkat provinsi, bukan hanya sekali, sudah berkali-kali. Berarti di dalam kesadaran diri Bapak Cahyo selaku pimpinan memberikan tauladan bahwasanya terus berinovasi, mengembangkan diri sehingga memperoleh prestasi-prestasi. Mohon izin Pak untuk berdiri. Mohon izin teman-teman berdiri. Saya pakai slide Pak. Di belakang Ngomong ke Pak. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini adalah
desiminasi budaya positif di lembaga kita, yaitu di SMA Negeri 1 Moron. Desiminasi itu semacam refresh ya, penyampaian kembali apa yang sudah kami dapat dari pelatihan itu untuk menyampaikan kembali kepada teman-teman. Artinya sharing, kita yang berbagi informasi, ilmu dan pengalaman. Tidak bermaksud merasa lebih mampu ya dari teman-teman ya. Saya pikir teman-teman banyak yang lebih mampu, mungkin karena belum ada kesempatan. Dan dalam mungkin Pak Yahya tadi menyampaikan oleh guru penggerak ya, sebenarnya saya masih calon guru penggerak, masih calon Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah ada guru penggerak yang selesai melaksanakan pendidikan program guru penggerak, yaitu Ibu Siti Nur ya. Tepuk tangan buat Ibu Siti Nur ya. Mudah-mudahan jadi berasal dari bahwa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Nur saja bisa, saya merasa mungkin bisa. Nah, saya pikir teman-teman insya Allah pasti lebih bisa, asal ada kemauan dan niat yang kuat. Motivasinya adalah kalau wacananya nanti guru penggerak menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah dan lain-lain, itu hanya wacana Bapak Ibu ya. Ya kalaupun ada mungkin menjadi bonus. Tapi yang jelas motivasi awalnya adalah bahwa menjadi kesadaran diri, terutama saya, untuk selalu kalau ada kegiatan program-program pendidikan itu antusias untuk mengikuti. Pertama pasti hikmahnya bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk sekolah ini. Dan itu sudah saya lakukan dari dulu, sering ikut pelatihan dan selalu saya diseminasikan ke teman-teman hasil yang sudah saya lakukan. Nah, kata positif ini jelas ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya saya pikir pasti seorang guru nilai-nilai positif ini sudah dari dulu pasti dilaksanakannya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin saya menyampaikan atau mengajarkan tentang apa itu nilai-nilai positif. Mungkin hanya lebih menguatkan kembali tentang budayanya, yaitu pembiasaan-pembiasaan positif itu agar terus kontinu dan berkelanjutan. Intinya konsisten Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang saya pribadi pun melakukan hal positif itu juga tidak konsisten ya. Karena belum merasakan, belum membudayakan diri, belum memberikan kesadaran diri. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama, di mana tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini yang pertama sudah pasti membentuk ekosistem perubahan dari model lama ke yang baru. Jadi antaranya sebenarnya banyak ya modul materinya ya benar ya. Nah, mungkin kegiatan kita karena sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kementerian, yaitu menyampaikan terkait materi budaya positif Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, topik utama kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin ada beberapa item-item materi ini yang agak asing ya bagi kita ya. Dan saya sendiri pun juga merasa baru ya di dalam hal ini. Contoh umpamanya restitusi, posisi kontrol, segitiga restitusi, ini hal baru. Meskipun sebenarnya hal-hal ini kita lakukan sebenarnya dalam keseharian, cuma istilah dan penerapannya nanti beda. Contoh umpamanya di sini ada keyakinan kelas, ini kan hal baru ya. Biasanya kan peraturan kelas, peraturan sekolah. Ini ada keyakinan kelas. Nah, nanti kita coba lebih perluas lagi. Nah, pertanyaan pematiknya Bapak Ibu. Di sini ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah. Ini artinya setuju atau tidak setuju ya. Nah, tugasnya sebenarnya materi ini disampaikan minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Di situ harus ada penyampaian materi secara utuh, kemudian ada kolaborasi, interaksi di dalam penyampaian materi ini. Makanya saya membuat pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Ya bukan untuk menguji kemampuan Bapak Ibu ya. Paling tidak kita merefresh kembali apa yang sudah kita ketahui. Nah,
Pertanyaan pemantik pertamanya adalah hukuman fisik dapat mendisiplinkan anak. Nah, saya coba biar ada interaksi Pak ya sesuai dengan tugasnya. Mungkin saya tanya Bu Putari ya, guru biologi. Nah, hukuman fisik dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Saya kurang setuju kalau hukuman fisik dapat mendisiplinkan anak. Alasannya, Bu? Alasannya kalau hukuman fisik itu hanya untuk kewajiban aturan aja gitu. Tetapi tidak mengena ke hati anak tersebut sehingga kemungkinan bisa terulang lagi dan malah akan menjadi dendam ke si anak itu karena hukuman fisik ini tidak menyadarkan si anak terkait dengan kesalahan-kesalahan atau aturan-aturan yang ada. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Putari. Luar biasa jawabannya ya, panjang, jelas. Kemudian memantik pertanyaan kedua. Nah, kira-kira ini, Bu Mas ini. Pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya setuju. Karena dengan memberikan hukuman seperti membaca atau literasi atau bisa juga membersihkan lingkungan sekolah seperti membersihkan musola ataupun kamar mandi siswa ataupun guru, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Karena selain meningkatkan disiplin juga nanti akan memberikan efek jerah. Karena biar nggak terlambat terus. Mereka akan berpikir, kalau aku terlambat terus nanti kalau membersihkan WC terus itu kan membuat mereka setiap hari membersihkan kamar mandi gitu kan. Di rumah aja mereka nggak pernah membersihkan kamar mandi mereka sendiri ya kan. Nah, kalau di sekolah diterapkan itu insya Allah mungkin dengan itu mereka akan lebih meningkatkan kedisiplinan dan juga akan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah seperti itu. Baik, berikan aplaus buat Bu Wakafat kita. Luar biasa Pak Cahyo, anak buahnya pintar-pintar ya Pak Cahyo ya. Nah, meskipun tadi hukuman fisik ya, tadi tidak setuju dengan alasannya tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian Bu Junior ya, meskipun di sini ada membersihkan halaman, ya secara tidak langsung kan ada kegiatan fisik. Nah, yang membedakan maksud dengan 1 dan 2 nanti kita jabarkan. Oke, pertanyaan berikutnya sebagai pemantik untuk kita terus menggali materi, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau ibu-ibu sudah, saya coba bapak-bapak ya. Pak Basin tenang ya. Saya nyuruh Pak Novan sebagai asistennya Bu Wakak Siswaan ini. Kuliahnya kan ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawaban saya setuju Pak Kelas. ya. Karena dengan kita berikan penghargaan, reward kepada anak karena entah itu hasil belajarnya, entah itu tingkah lakunya, jelas itu akan memberikan motivasi ke anak itu untuk melakukan kebaikan lagi ataupun menambah hasil belajarnya terus, karena melihat ternyata berbuat baik juga diapresiasi oleh Bapak Ibu guru. Kan sudah dicontohkan oleh Bapak Kepala kita yang sudah mendapatkan penghargaan. Akhirnya kita sebagai guru-guru juga terlencut pengen mendapatkan seperti itu juga. Artinya saya setuju sebuah penghargaan atau reward itu dapat meningkatkan motivasi anak maupun dari perorangan. Gitu Mas. Terima kasih jawabannya teman-teman. Berikan aplaus yang meriah buat Pak Novan. Luar biasa ya, tidak percuma sebagai asisten Wakak Siswaan begitu ya. Baik, tadi dijelaskan setuju ya Pak Novan ya, memberikan penghargaan membuat kita menjadi terlejut karena mendapatkan
sebuah penghargaan. Nah, tadi dicontohkan sudah kepala sekolah kita dengan mendapatkan piagam, penghargaan dan lain-lain, sehingga menambah motivasi kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum lanjut materi, sebenarnya simpel tapi harus kita pertegas. Apakah makna disiplin? Nah, kalau kita membaca atau mendengar kata disiplin, kira-kira bayangan kita apa ya? Nah, saya coba lagi wakil kepala sekolahnya Pak Cahyo, maka guru Bu Suhartini. Kira-kira bayangan Ibu kalau melihat, mendengar, baca kata disiplin apa, Bu? Baik, terima kasih. Kalau disiplin menurut pemikiran saya itu terkait dengan aturan atau tata tertib. Pasti ada aturan atau ada tata tertib yang harus dipenuhi. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Dan disiplin juga terkait dengan waktu. Bagaimana dia memenuhi aturan tapi tidak sesuai dengan waktunya juga tidak termasuk disiplin. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus buat Bu Wakil Guru kita. Kira-kira bayangan Bapak Ibu sama nggak dengan kurikulum kita? Kalau kita mendengar kata disiplin, bayangan kita apa? Aturan, tata tertib ya. Pasti nggak jauh dari kata itu. Nah, tuh kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Nah, makanya muncul kata disiplin. Nah, disiplin diri itu memiliki motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya bersifat eksternal, sudah dari luar ya. Ini ya, bukan dari dalam diri. Artinya begini, ketika kita atau anak didik kita tidak punya motivasi dari dalam diri untuk mendisiplinkan diri, maka sudah pasti aturan kan yang akan mengimbangi. Biasanya Bapak Ibu guru, jangan nakal. Nah, itu sudah pasti ada motivasi eksternal, ada pihak luar yang menambah motivasi agar anak itu bisa disiplin, karena dari dalam dirinya intrinsiknya tidak ada. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sudah pasti kalau disiplin diri dari intrinsiknya, maka dia bisa mengontrol karena sudah dalam dirinya ya. Kecuali masih karena takut gurunya, karena nggak enak ke gurunya, karena pengen dipuji gurunya, maka biasanya kontrolnya itu masih bersifat dari orang lain. Kemudian disiplin positif berasal dari keteladanan dan pembiasaan positif secara kontinu, yaitu tadi berkelanjutan dan konsisten. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya banyak kalimat-kalimat petuah yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada kalimat yang menurut saya bahasanya tinggi ya. Nah, lebih cocoknya guru bahasa Indonesia ini. Apa ya? Saya coba ya Pak itu ya. Guru bahasa Indonesia. Ya begitu ya Pak Novan ya. Saya mau mencoba jawab. Menurut saya, intinya kemerdekaan itu adalah kebebasan. Namun bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya ya. Melainkan kebebasan yang harus diikuti dengan aturan agar kebebasan itu nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu menurut saya. Terima kasih. Luar biasa. Berikan aplaus buat Bu Nani. Guru bahasa Indonesia loh Pak Cahyo. Iya, saya semalam bingung masih baca tuh mau menyampaikan bagaimana tapi keliru. Saya mumpung punya guru bahasa Indonesia luar biasa ya. Ini bahasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kadang-kadang saya mikir ada kemerdekaan, tapi dipaksa suruh disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kadang-kadang saya mikir, merdeka itu kan bebas, tapi di sini wajiblah penguasa lain yang mengontrol, entah menguasai, yang mengontrol, umpamanya guru mengontrol siswa, kepala sekolah mengontrol anak buahnya, guru-guru dan karyawan. Padahal di sini ada kata kemerdekaan. Nah, disampaikan Ibu Nani tadi luar biasa ya, memberikan gambaran secara jelas. Jadi meskipun pada dasarnya kemerdekaan itu betul-betul harus diterapkan agar kita bisa mendapatkan kebebasan, namun tidak sebebas-bebasnya. Harus ada bentuk pertanggungjawaban agar kebebasan itu tidak bablas. Begitu ya Bu Nani ya? Luar biasa Bu Nani. Baik, setuju ya dengan jawaban Bu Nani ya teman-teman ya? Baik, kita lanjut materi berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sudah pasti ya, siapapun pasti orang yang berpikir positif pasti tujuannya adalah mulia. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi yang bersifat universal sudah pasti tidak ada sekat-sekat ya Bapak Ibu ya. Tidak karena beda daerah, tempat lahir, bahasa, agama, latar belakang, entah kaya, miskin, pendidikannya entah di kampus favorit atau ekstensi. Nah, jadi yang namanya universal itu tidak ada sekat. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, apapun pasti ada tujuannya. Kemudian mengaitkan nilai kebajikan diyakini seorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Sudah tahu Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana visi misinya adalah menjadikan murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya akan coba Ibu guru kita, Bu Guru Matematika Pak Cahyo. Kira-kira, nah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, masih ingat enggak Bu? Kira-kira apa saja nilainya Bu? Ada 6 nilai yang ingin dicapai oleh setiap siswa ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Berikan aplaus yang meriah buat usungnya ya guru matematika kita. Ada 6, disingkat apa tadi Bu? 4BMK. 4BMK itu rumusnya Bapak Ibu ya, kalau lupa ya. Nah, saya juga suka lupa. Ternyata setelah dites usung masih ingat Pak. Yaitu nilai-nilainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya sudah pasti kita akan mendisiplinkan anak kita, tapi diupayakan dari dalam dirinya, tidak lewat paksaan karena kita perintah dipaksa untuk disiplin, atau kita berikan semacam peringatan atau assessment, umpamanya kamu nanti kalau tidak disiplin nilaimu saya kurangi. Nah, mungkin itu nanti akan menjadi ekstrinsik atau eksternal, karena anak itu akan, saya mau disiplin karena saya takut nilai saya dikurangi, sehingga bukan dari dalam kesadaran dirinya.
tapi akibat paksaan, dan itu sifatnya jangka pendek. Mungkin ketika berhadapan dengan gurunya, tapi kata Bu tadi pasti ngerundel Pak di hatinya Pak, tidak akan jangka panjang. Setelah itu lupa lagi, tidak akan disiplin lagi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, ini ada istilah-istilah baru. Kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Nah, di sini ada panah yang menunjukkan motivasi dari luar atau eksternal. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu karena eksternal. Umpamanya diberi tugas, kalau nggak melakukan pasti nilainya kecil, atau mungkin diberikan sanksi oleh guru. Nah, itu motivasinya karena faktor dari luar, dari gurunya atau dari orang lain, sehingga dia berpikir kadang-kadang merasa nggak nyaman ketika dipaksa, meskipun itu adalah tugas bagi anak didik untuk melaksanakan kegiatan, umpamanya tugas. Jadi tugas dari guru kan sebenarnya memang kewajiban, tapi karena dia tidak punya kesadaran diri, kadang-kadang tidak merasa nyaman, sehingga akan berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan, saya akan mendapatkan sanksi. Nah, kemudian kalau yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah seperti yang disampaikan oleh Pak Novan tadi, bersifat penghargaan, beda lagi ya. Kalau ini imbalan. Dan saya pribadi pernah melakukan Pak Ibu ya. Contoh, ketika anak-anak umpamanya susah diberi tugas atau kadang-kadang tidak begitu termotivasi, kadang-kadang saya ngomong, yang bisa jawab maju ke depan, saya kasih uang beli es nih 5.000. Saya pernah melakukan itu, serius, jujur saya pernah melakukan. Ternyata banyak yang ngaco. Ketika ada motivasi mendapatkan uang itu, saya tunjukkan, yuk yang bisa jawab maju, ini uang 5.000. Banyak yang maju untuk menjawab. Nah, itu dari eksternal. Apakah bagus atau tidak? Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, sehingga anak itu karena motivasi dari luar juga, ketika saya beri pancingan dengan imbalan, iming-iming, contoh tadi, maka pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya maju dan menjawab? Nah, ketika itu sering kita lakukan, maka juga tidak akan menjadi ya. Pasti nanti ketika beri tugas, benar itu pasti berikutnya, ayo maju, kasih apa dulu Pak? Kalau nggak saya dikasih, tidak mau Pak. Nah, akhirnya jadi begitu. Benar, dan itu bukan cerita karangan, saya sendiri melakukannya sering dulu Pak. Ayo, kadang-kadang saya bawa permen atau apa itu, kadang ballpoint atau apa dulu ya. Ayo yang bisa jawab saya kasih ballpoint, atau siapa yang lebih cepat menjawab saya kasih permen namanya. Akhirnya anak-anak akan terbiasa untuk mendapatkan apa yang akan saya dapatkan ketika melakukannya atau menjawab tugas yang diperintahkan guru. Nah, ketika saya nggak bawa uang, nggak bawa permen atau apapun imbalan, maka kadang-kadang nggak jalan sudah. Ayo maju, siapa yang bisa? Mau dikasih apa dulu Pak? Nggak ada. Ya sudah Pak, kalau nggak ada. Nah, itu akhirnya nggak jalan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang bagus itu adalah motivasi internalnya, yaitu mendisiplinkan seperti ini, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi ketika sudah dari dirinya, maka anak itu akan sadar diri. Diperintah atau nggak diperintah, kalau dia sudah merasa saya pengen pintar, saya pengen jawab meskipun tanpa disuruh atau tanpa imbalan, nah itu namanya internal. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, meskipun kadang kita di lapangan ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita ketahui tidak seperti gambaran, umpamanya di tekstualnya gampang, mudah saja, tapi di lapangan memang susah. Tapi kalau tidak kita laksanakan dan lakukan, maka akan terus ekosistemnya akan seperti ini. Jadi sedikit-sedikit lambat laun, ya mudah-mudahan apa menjadi harapan cita-cita dari pemerintah untuk terkait perubahan pendidikan jadi lebih baik tercapai. Kemudian yang hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi masih nanggapi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, yang konsekuensi mudah menyelesaikan diri, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
contoh sudah di kelas itu misalnya ada anak disuruh maju, kemudian bingungnya mungkin karena pertama entah dia tidur, tidak fokus, atau mungkin memang kemampuan dia bikinnya udah segitu, karena memang kodratnya nggak bisa dipaksakan kalau udah kemampuannya segitu ya. Jadi contoh maju, ketika suruh maju dia kaget tidak bisa maju, terus gurunya umpamanya, kamu dari dulu nggak pernah bisa ya yo umpama muridnya ya, kok nggak bisa nih dari dulu Cahyo ya gitu, gimana sih gitu ya. Terus teman-temannya membuli, ketawa, ngakak gitu ya. Nah kadang-kadang anak ini akan merasa rendah diri ya, jadi akan merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah bisa saja kadang-kadang anak itu sebenarnya kemampuannya bagus, tapi punya problematika di rumah, entah sering dimarahi bapak ibunya, entah dia bantu ekonomi keluarganya sehingga kurang belajar dan lain sebagainya, maka sehingga tidak tercapai. Ketika disuruh maju nggak bisa, bukan karena nggak mampu, tapi kadang-kadang dia nggak fokus, nggak belajar, atau lagi stres ya, dimarahi orang tuanya, terus di sekolahnya terus dibully teman-temannya, gara-gara gurunya juga nunjuk-nunjuk, kamu ya dari dulu ya tetap aja begitu, nggak bisa-bisa, tetap aja bodoh. Nah sehingga anak merasa nggak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah kehilangan hak, sama juga tidak nyaman, kemudian diasingkan sementara. Jadi ini ada beberapa contoh tindakan guru yang bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misal ada situasi anak terlambat sekolah, kemudian diberi hukuman atau sanksi oleh gurunya, ayo kamu catat di buku 100 kali dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, nulis di buku 100 kali. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Yang menjawab hukuman coba ngacung Pak Ibu, seberapa besar, seberapa banyak pemahaman Pak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Tadi kan sudah saya jabarkan apa perbedaannya. Hukuman apa konsekuensi? Yang jawab hukuman kayaknya malu-malu ya teman-teman. Pak Dul aja, Pak Dul hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, Pak Dul lalu berani hukuman Pak, gitu ya. Baik. Ingat-ingat ya, Pak Dullah menjawab untuk soal nomor 1 hukuman. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Namanya terlambat depan sekolah, kemudian kamu terlambat keliling lapangan 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Baik, lebih banyak dengan meskipun sayup-sayup ya. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, 1, 2, 3 hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 1, 2, 3 hukuman, 4 konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian alias nyeker ya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Jadi umpamanya dia sepatunya salah warna, pakai putih atau sepatu hansip ya, terus salah, karena kamu salah sepatu, buka sepatumu, terus dia nyeker mulai pagi sampai pulang sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Nah yang ini kok bingung sudah Pak Cahyo ya. Bisa jadi hukuman. Harus ya. Jangan, kalau nggak hukuman pasti konsekuensi, susah Pak jawabnya Pak. Kalau sekolah itu menerapkan aturan yang berlaku berarti itu konsekuensi bukan hukuman. Kalau sekolah menerapkan aturan itu pasti, umpamanya salah sepatu berarti itu konsekuensi. Baik. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi apa hukuman? Baik, jawaban terbanyak saya lock. 1 tadi hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman ya. Baik, coba kita lihat hasilnya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat
disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu seharian, sepatu hitam. Nah mungkin ini lebih kepada tadi itu Bapak Ibu ya, berupa hukuman fisik. Ya gimana nggak fisik ya, pertama dia pakai sepatu kemudian disuruh nyeker seharian gitu, ceritanya seharian. Umpamanya datang pagi nyampe sekolah jam 7 gara-gara salah sepatu dibuka nyeker sampai pulang sekolah, itu kan hukuman fisik. Yang kedua pasti kan ada rasa malu. Nah itu namanya hukuman Bapak Ibu ya, karena lebih mengena ke hati. Katanya Bu Tari akan timbul dendam dalam jangka waktu panjang. Nah ini istilah baru. Kalau yang baru-baru kayaknya lebih pas jawabannya ini ke guru penggerak yang sudah lulus ini. Apa itu restitusi? Nah, mohon Ibu penggerak senior saya. Terima kasih Pak Muklas. Ini salah satu materi baru yang ada di guru penggerak. Nah di sini restitusi ini bagaimana nanti kita sebagai guru itu bisa menciptakan kondisi supaya siswa kita itu nanti bisa memperbaiki diri sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan merasa lebih baik lagi dan lebih kuat untuk karakternya. Nah di sini saya mencontohkan yang sudah saya laksanakan kepada murid atau siswa saya yang melakukan pelanggaran. Nah di sini saya akan fokus ke solusi dari kenapa si anak ini melakukan pelanggaran, bukan kepada kesalahannya. Jadi dari solusi yang nantinya berasal dari si anak yang melakukan kesalahan pelanggaran ini, supaya dia itu lebih yakin dalam melaksanakan solusinya, supaya kita sebagai guru bisa lebih bisa menjadi manajer bagi anak didik kita. Itu saja Pak Muklas, terima kasih. Berikan aplaus buat Ibu guru penggerak kita yang sudah lulus ya. Alhamdulillah ya, ternyata lulus nggak percuma Pak Cahyo. Jadi restitusi itu begitu Bapak Ibu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses penciptaannya sehingga mereka akan kembali pada kelompoknya, yaitu dengan karakter yang kuat, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi terhadap masalah mereka. Yang artinya begini, jadi ketika anak ini melakukan kesalahan, dia sadar, kemudian mencarikan solusi atas kesalahannya sendiri. Oh saya terlambat, nah dia akan mencari solusinya. Tidak dipaksakan, besok kamu kalau terlambat lagi saya jemur, nah itu beda lagi. Jadi restitusi itu semacam proses menciptakan kondisi, penciptaan kondisinya, sehingga anak itu akan memperbaiki kesalahannya. Artinya besok tidak akan mengulangi terlambat karena kesalahan yang sama. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Nah ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak pada dia kemudian salah, kemudian harus menebusnya. Tapi dari kesalahan itu dia akan belajar untuk tidak mengulangnya. Yang kedua akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Misalnya, jadi, kamu terlambat tadi, gimana kalau besok berangkatnya supaya lebih pagi? Karena tadi kamu alasannya kan macet di jalan. Nah itu tawaran. Kalau paksaan, pokoknya saya nggak mau tahu, besok kamu berangkat subuh biar nggak terlambat. Nah itu beda lagi ya. Jadi sebenarnya pada bahasa kita yang disampaikan kepada anak-anak, apakah itu berupa tawaran atau paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita sentuh hatinya. Nanti saya beri contohnya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Nah tentu saja tujuannya pasti untuk meskipun baik ke arah yang lebih baik lagi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita sentuh hatinya untuk merubah karakternya, bukan kita memberikan tindakan sehingga dia akan merubah sikapnya. Kemudian fokus pada solusi. Nah yang penting ini restitusi itu ada solusinya. Jadi tidak hanya menekankan bahwa anak ini salah, tapi tidak ada solusinya. Pokoknya salah,
diberikan sanksi, salah berikan sanksi. Jadi solusinya hanya sanksi dan hukuman. Tidak ada solusi yang memberikan anak ini supaya memberikan kesadaran untuk tidak melakukan hal yang sama. Yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia merasa bersalah, terus kadang-kadang dia merasa tersingkirkan. Contoh, dia terlambat masuk, kemudian dibully ketika ada di depan pintu. Nah, sewajarnya nggak harus kamu terlambat keluar. Nah, dia akan merasa nggak dihargai dan akan malu masuk pada kelompoknya di kelas itu. Karena sudah di awal kita tolak, kok kamu terlambat, sudah di luar. Nah, jadi kalau kita suruh masuk, bukan berarti kita akan membenarkan apa yang menjadi kesalahan anak-anak. Contoh, ya sudah terlambat, masuk kembali, lanjutkan fokus. Tapi setelah itu ada tindakan berikutnya Bapak Ibu yang namanya restitusi, yaitu menciptakan kondisi di mana anak itu kita berikan tawaran, kita tanamkan karakter sehingga nanti ada solusi dari dalam dirinya untuk sadar. Kalau kita ngomong di depan anak-anak yang lain, dia tidak akan merasa dihargai atau merasa malu, sehingga kadang-kadang ketika dia akan masuk kelas, ya sudah perasaannya merasa nggak nyaman, pasti pikirannya juga nggak akan fokus pada pelajaran. Nah, di sini ada contoh identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, yang gagal itu dimasukkan hukuman. Nah, yang ngarang kan bukan saya Bapak Ibu ya, dari kementerian. Mereka mencontohkan seperti ini. Jadi kalau kita sering berikan hukuman, maka akan memberikan identitas gagal pada diri kita dan kepada anak-anak kita. Nah, yang sukses di sini ada konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman, tapi sudah masuk ke ranah akan dan sudah melaksanakan, tapi belum budaya. Nah, di sini ada negatif, netral, posisi tengah. Kayak tadi itu kata Pak Yudi, bisa ya, bisa enggak, tergantung situasi, tergantung peraturannya. Nah, itu namanya netral. Nah, kita akan berupaya masuk ke positif ini. Contohnya seperti ini ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi harus terjadi, restitusi merupakan pilihan terakhir. Anak merasa tersakiti, anak dibuat tidak nyaman, akan mendapatkan penguatan. Nah, jadi contoh-contoh yang seperti saya sampaikan ketika anak terlambat masuk kelas. Nah, contoh kalimatnya seperti ini, misalnya peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu sudah kalimat perintah, kamu harus, kamu wajib, kamu tidak boleh, pokoknya kamu begini. Nah, itu negatif bahasanya. Kemudian kalau yang netral, kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah, jadi kita mengingatkan, kalau yang tadi sudah jelas peraturannya loh, kamu salah, kamu nggak boleh begitu, maka kamu harus dihukum. Nah, bahasanya seperti ini. Kalau netral mungkin kan ada peraturannya, masih ingat nggak peraturannya apa? Nah, kayak gini ya. Atau kamu kan sering tiap Senin membaca ikrar, masih ingat nggak ikrarnya? Nah, itu netral. Kemudian yang restitusi itu seperti ini. Apa yang kamu yakini? Kalau kamu tadi salah, kira-kira kenapa? Kamu merasa benar apa salah? Kira-kira kalau salah harus gimana? Nah, itu semacam kita berkomunikasi, mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Takutnya seperti tadi, anak ini sebenarnya mampu menjawab, tapi nggak mau jawab. Ternyata stres, dimarahi orang tuanya, karena capek, ketiduran sehingga nggak belajar. Sehingga kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak ini menjadi negatif atau netral ini. Nah, setelah kita pertanyaannya jelas, maka akan muncul, oh iya Bu, saya tadi karena ngantuk Bu, sehingga ketika ditanyakan bingung Bu mau jawab apa. Nah, kadang-kadang kan karena kita kadang-kadang udah sadar ya, kamu nggak pernah tahu. Nah, akhirnya padahal kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya apa. Kemudian lanjut, nah, ini hukuman, jelas ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, yang ini tadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Punya gambaran ya Bapak Ibu? Kenapa? Jadi kalau dia hanya kan peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib. Nah, kenapa sekarang bahasanya kalau bisa sekolah itu sudah merubah menjadi keyakinan? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, itu ada tata caranya. Nanti mungkin kita lambat laun ya Bu Nur ya akan coba memberikan contoh aksi nyata terkait bagaimana dengan peraturan dan keyakinan. Nah, di sini biasanya ada pada bahasa yang dipakai. Biasanya kalau peraturan itu seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang itu sudah tegas.
itu peraturan, tidak bisa ditawar karena dilarang keras membawa narkoba, sudah jelas. Tapi ketika keyakinan, dia akan mengembalikan pada anak itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira beda tidak kalimatnya tadi? Dilarang membuang sampah sembarangan dengan buanglah sampah pada tempatnya. Tujuannya sama, mungkin pada bahasanya lebih mengena. Jadi mengajak gitu ya, tidak memerintah. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang lebih motivasi dari dalam. Nah itu tadi ya, kalau peraturan itu sifatnya peraturan pertama, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Nah beda dengan diharapkan siswa masuk kelas sebelum 5 menit. Nah jadi sebenarnya main di bahasa Bapak Ibu ya, untuk menyentuh perasaan dan karakter anak dari dalam. Tapi kalau eksternal sifat peraturan ya kadang-kadang karena takut peraturan, bukan dari kesadaran. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat menjalankan keyakinan daripada peraturan ya. Kemudian untuk mendukung motivasi dari dalam atau intrinsik ini, nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan peraturan. Nah kadang-kadang peraturan itu ya hanya teks, kadang dibaca, kadang enggak, kadang diingat, kadang enggak. Ya hanya jadi peraturan. Tapi ketika sudah kita tanamkan motivasi dari dalam dirinya, maka tertanam dari pikirannya. Sesuatu yang sudah masuk di pikirannya itu lebih mengena daripada peraturan yang memang sudah tertulis. Tapi katanya Bu Nani, peraturan itu perlu meskipun ada kebebasan, dia tidak kebablasan. Mungkin nanti bahasa peraturannya hanya merubah menjadi keyakinan sekolah Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, di sini lingkupnya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu lingkupnya saya simulasikan seperti ini. Kalau keyakinan kelas lingkupnya lebih luas. Kemudian lingkungan positifnya lebih luas lagi. Akhirnya menjadi budaya. Lebih luas lagi ya. Jadi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, akhirnya lingkungannya menjadi positif. Maka karena kalau kita continue dan kita lakukan akan menjadi kebudayaan atau pembiasaan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga dirancang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, kadang-kadang peraturan kita kan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 item. Padahal kita bisa membuat kalimat sebenarnya itu bisa menjadi 3 atau 4 kalimat saja. Jadi ada beberapa item sebenarnya bisa kita ringkas menjadi satu kalimat abstrak ya, menjadi sebuah keyakinan. Artinya nanti bahasanya kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Yang dilarang, nggak boleh, dilarang keras. Pokoknya bahasa-bahasa yang dilarang, tidak boleh, dilarang, itu dihindari. Nanti bahasanya akan mengajak siswa menjadi keyakinan. Nanti mungkin saya Bu Nur akan berikan contoh-contoh yang lebih konkret pada aksi nyata. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap dasar manusia pasti punya kebutuhan yang namanya dasar. Itu pasti awal. Berarti manusia kebutuhan dasarnya apa gitu. Kalau kebutuhannya pasti pengen uang, pengen kaya, pengen ya pokoknya pengen ya. Tapi sejatinya manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Mungkin saya tanya guru bahasa Inggris ini, karena ini bahasa Inggris. Ada survival, freedom, fun. Oh, apa ini Pak Cahyo? Belonging. Ya. Power. Saya tanya Bu Cici, tanya Pak Cahyo nih guru bahasa Inggris. Oh, Bu Cici ya Pak Cahyo ya. Kehidupan itu sebenarnya itu memang kebutuhan hidup itu semuanya itu. Belonging, power, freedom, sama fun. Nah, yang saya tanyakan, saya kan tidak paham begitu bahasa Inggris Bu Cici. Maksud saya itu tolong diartikan gitu. Iya Pak, itu dalam kehidupan itu orang bisa menjadi hidup kalau bahagia, memiliki cinta, kemudian bebas, kemudian bahagia. Yang mana yang bahagia Bu Cici? Dasar manusia ini kan karena Pak Bupati nggak tahu maksudnya artinya apa gitu. Ya betul. Nah untuk belonging itu rasa memiliki gitu kan. Ya seperti rasa cinta atau apa. Kemudian power itu adalah kekuatan. Terus freedom itu adalah kebebasan. Fun itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudian survival itu adalah bertahan untuk hidup gitu kan. Tahan hidup. Nah, terima kasih.
Berikan aplaus buat guru bahasa Inggris kita. Nah, maksud saya itu Bapak Ibu ya, karena kita kan tidak dari karakter pintar bahasa Inggris ya, biar tidak hanya ngerti istilah tapi nggak tahu apa sih maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya adalah survival, bertahan hidup ya. Pasti kebutuhan dasar manusianya pengen bertahan hidup, nggak mau kelaparan, pengen kenyang, pengen sehat, pengen tumbuh kuat dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar. Kalau yang saya pengen mati, pasti kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Yang namanya kebutuhan dasar survival itu pasti ya, survive ya. Kemudian ada fun, gembira, bahagia, happy, itu pasti kebutuhan dasar. Siapa sih manusia yang nggak pengen bahagia, nggak pengen gembira? Ya tadi ya, fun itu senang ya. Jadi pasti kebutuhan dasar orang itu pengen senang, pengen happy, bahagia, kemudian belonging, pengen apa tuh? Rasa suka, disayangi orang, dihargai orang. Pasti ini menjadi kebutuhan dasar. Siapa yang nggak pengen disayangi orang, disukai orang? Masa pengen dibenci orang? Pasti ini menjadi kebutuhan dasar. Pengen disukai, disayangi, dihargai. Kemudian power, kekuasaan, kekuatan. Pasti orang cenderung akan pengen menguasai daripada dikuasai, ya. Jadi pengen punya kekuatan daripada nggak punya kekuatan. Ini sebenarnya kebutuhan dasar. Jadi kalau yang pengen lemah-lemah saja, nah kekuasaan itu tidak berarti harus menguasai orang dengan negatif ya Bapak Ibu ya. Artinya dia secara tidak langsung punya kemampuan daya diri. Artinya bukan kekuasaan menguasai orang dengan sewenang-wenang, bukan. Contoh Pak Cahyo umpamanya punya kemampuan dasarnya, kebutuhan dasarnya pasti terpenuhi. Sudah survive ya, sudah bahagia. Saya lihat Pak Cahyo auranya ya, karena sering mendapatkan penghargaan dan lain-lain ya. Kemudian disayang teman-temannya, anak buahnya di sekolah. Nah, kemudian punya kemampuan leader, menguasai ya, bukan memberikan tekanan, tapi lebih menguasai teman-teman untuk bisa kolaborasi namanya. Jadi kemampuan ini penting, daripada kita ditekan orang lain, kita bisa menguasai diri sendiri, kemudian bisa menguasai orang lain. Kemudian freedom, jadi kita bisa bebas. Siapa sih yang pengen di penjara, pengen gak merdeka, ditekan orang? Nah ini namanya kebutuhan dasar. Nah apakah semua manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Itu saya tidak mendapatkan kebutuhan dasar saya, sehingga kadang-kadang kalau saya nggak survive, maka saya tidak akan terbentuk seperti sekarang. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi saya sekarang itu terbentuk dari masa lalu juga, karena ada kebutuhan dasar saya nggak terpenuhi. Ya setuju ya? Contoh, saya kurang mendapatkan kasih sayang Bapak Ibu. Orang tua saya broken home, kemudian saya baru menginjak usia remaja, ibu saya meninggal. Saya kurang kasih sayang, tinggal sama, ini bukan curhat ya, tapi intinya saya akan bercerita tentang kebutuhan dasar manusia. Contohnya saya sendiri, saya tidak mendapatkan ini semua waktu itu. Kadang-kadang itu terbentuk sampai sekarang, kebutuhan itu kurang gitu ya. Nah kadang-kadang ya karena survive itu tadi, kita coba berusaha, saya berusaha untuk senang, berusaha untuk mendapatkan penghargaan kasih sayang dari orang lain, dari teman. Kemudian saya coba bisa mempengaruhi teman, bukan menekan teman ya, kamu harus gitu, enggak. Kadang-kadang umpamanya saya punya kemampuan seperti sekarang, mendesimasikan sesuatu, berbagi pengalaman. Nah itu namanya saya menguasai diri saya sendiri, mengontrol saya sendiri untuk bisa berbagi. Nah, itu termasuk dari power. Kemudian freedom, saya bebas untuk mengikuti kegiatan ini, kebetulan juga didukung oleh Pak Cahyo dan teman-teman. Nah itu berarti kebutuhan dasar manusia saya sekarang saat ini bisa dikatakan alhamdulillah bisa terpenuhi. Nah kira-kira seperti itu. Nah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah kira-kira paham tidak maksud saya Bapak Ibu? Tadi kan saya contohkan kebutuhan dasar itu sebenarnya harus terpenuhi Bapak Ibu, kan itu kodrat sebenarnya. Jadi ketika menemukan siswa yang gagal mendapatkan nilai kebajikan atau melanggar peraturan-peraturan sekolah, jangan-jangan kebutuhan dasar mereka itu ada yang kurang. Lanjut 5 posisi kontrol. Nah ini ada posisi kontrol ini. Nah di sini tadi itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer.
Saya berikan contoh ilustrasinya. Kita harus pada posisi apa kalau yang bagus. Nah, kalau kita mau jujur, kita sering masih berputar pada di sini ya Bapak Ibu ya. Kita harus introspeksi saja, refleksi. Sering kita menjadi pengontrol eksternal sebagai penghukum, atau kadang membuat anak itu merasa bersalah. Tapi nggak jarang juga, contoh saya melihat teman-teman yang dekat, yang seperti Bu Yunia dan yang lain-lain lah, sebagai teman, sebagai pemantau, bisa jadi juga sebagai manajer. Contohnya seperti ini, guru akan berbuat jika penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, kamu, nah itu ya. Jadi itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah akan berceramah mengatakan, ibu itu kecewa, sebenarnya kamu itu mampu, tapi sayangnya kamu begitu. Nah, itu menjadi merasa bersalah anak ini. Kalau ini menghardik, kamu itu selalu. Nah, kalau sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Jadi mendekati, akhirnya menjadi contoh ini, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kadang-kadang ayolah jangan nakal ya demi ibu. Ibu kan wali kelas, malu sama kepala sekolah. Nah, itu memposisikan diri sebagai teman. Baik enggaknya tergantung situasi. Intinya mulai yang terburuk, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman. Nah, sebagai pemantau, contohnya seperti ini. Apakah kamu mesti ingat peraturannya sekolah ini? Coba diingat-ingat. Kira-kira yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Nah, itu sebagai pemantau. Tapi kalau manajer, bahasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaikinya? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, jadi manajer itu akan posisi kita kalau sebagai manajer akan berkata seperti ini. Nah, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Coba kamu yakini. Ya salah Bu, salah Pak. Nah, kalau salah, kira-kira masih tetap mau melakukan enggak? Nah, itu namanya sebagai manajer. Tapi tidak cukup di situ. Ketika tahu kesalahannya apa, kita harus cari solusinya. Umpamanya, Bapak tahu tadi kamu sebenarnya salah melakukan ini. Nah, jadi Bapak nggak mau mencari kesalahanmu, paling tidak untuk berikutnya agar kesalahan ini tidak terulang lagi, bisa nggak seperti ini? Nah, itu kadang-kadang mengajak sehingga merubah pikirannya, merasa dihargai, merasa dia suruh berpikir untuk merubah dirinya. Beda dengan tekanan, kemudian merasa dimalukan, masih tanggung di tengah antara ngajak enggak, kemudian hanya mantau ya untuk membaca peraturan, situasi dan lain-lain. Dan ini lebih sifat persuasif ya, artinya mengajak siswa untuk lebih leluasa menyampaikan meskipun dia melakukan kesalahan, tapi dia akan bertindak merubah dan mencari solusinya. Hasilnya akan seperti ini Pak Ibu. Jadi kadang anak itu ketika dihukum memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong, kemudian yang ini menyembunyikan, menyangkal dan bisa saja berbohong. Ini ketergantungan, yaitu tadi, ayolah demi Bapak, ayolah demi Ibu, nanti nilaimu saya naikkan Pak. Sehingga ketergantungan anak ini benar bisa berubah, tapi karena imbalan tadi. Nah, bagaimana nanti kalau nilainya jelek? Bu, katanya mau dinilai 80, Bu, 79, Bu, cocok guru. Nah, itu akhirnya jadi keliru. Ya, yang awalnya nilainya bagus, tapi jadi ketergantungan ke anak. Kemudian yang ini menyelesaikan diri, dan ini menguatkan pribadinya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau saya jabarkan terlalu luas, panjang ya, 2 jam durasinya ya begitu ya. Saya bikin insya Allah teman-teman ada gambaran yang sedikit ya, minimal diseminasi ini ada yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kayaknya terakhir juga materinya, segitiga restitusi. Nah, ada segitiga, ada restitusi. Segitiga sudah pasti ya, objeknya, bentuknya. Kemudian restitusi itu seperti yang disampaikan dulu tadi, yaitu bagaimana menciptakan atau dalam proses untuk merubah sesuatu itu menjadi budaya dalam dirinya, kemudian ada solusinya. Jadi ada proses pembentukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bentuknya ya. Yang tingkat dasar itu namanya menstabilkan identitas. Contoh seperti ini kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika ada satu kesalahan, saya pikir umpamanya terlambat. Dari dulu ya semenjak ada sekolah, pasti kan banyak yang terlambat. Dan pasti ada pengalaman sebelumnya yang terlambat. Nah, ini sebenarnya bisa kita sampaikan.
Bukan kita menanyakan dari dulu banyak terlambat, tidak apa-apa kamu terlambat. Enggak juga ya. Mungkin kalimatnya nanti akan melanjutkan pada berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Setelah kita stabilkan identitasnya, jadi yang pertama dia takut karena terlambat, sampaikan saja, oke nggak apa-apa, sekarang salah. Mungkin yang terlambat itu bukan cuma kamu satu-satunya. Nah, tapi kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Nah, jadi setelah kita tahu kesalahannya, kita stabilkan dulu. Menstabilkan itu kadang-kadang kan dia merasa takut, merasa kaget, merasa apa, kita stabilkan. Jangan ngomong ini kamu terlambat, nah beda lagi ya. Jadi kita stabilkan dulu, kemudian kita validasi kira-kira kenapa terlambat, itu maksudnya. Jadi kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah itu pertanyaannya. Kemudian setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya tadi. Jadi tidak melihat pada peraturan sekolah sudah jelas terlambat, dilarang terlambat masuk kelas. Beda dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tinggal tanyakan saja, kamu itu kalau terlambat, sering-sering terlambat, nggak disiplin, nanti kamu jadi apa? Kira-kira kamu mau nggak meyakini atau mau jadi seperti ini? Udah Pak, udah Bu. Nah, jadi setelah dia melakukan kesalahan, kita stabilkan, tidak langsung kita salahkan, tapi kita analisis dulu kenapa dia terlambat. Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana kalau yang pasti ini anak sering ya, bukan sekali. Kalau yang sekali pasti ya karena memang alasannya terlambat bisa saja. Tapi kalau yang sering kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Kalau sekali pasti Pak mungkin ya ada saja Pak terlambat entah kan apa. Tapi kalau sering Pak, umpamanya seminggu 2-3 kali, kayaknya itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi segitiga institusi ini penting untuk merubah anak yang seperti itu. Nah, menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi bahasanya lebih pada tidak menjudgment dulu. Jadi meskipun salah, kita coba bermain dengan bahasa, menyentuh perasaannya, sehingga tidak ada dendam katanya tadi. Tidak ada dendam karena tidak dipersalahkan atau tidak dihargai. Kemudian validasi kebutuhan kalimat seperti ini nanti mungkin saya share materinya yang teman-teman ya untuk dibaca. Nah terakhir, restitusi itu seperti yang disampaikan Bu Nur adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu tujuannya tentu saja untuk disiplin positif, memulihkan dirinya agar tidak berbuat salah. Penekanannya adalah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka berjajai. Mungkin itu teman-teman untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi hari ini. Insya Allah nanti materinya saya share ya Bu Ibu ya untuk lebih perdalam lagi, karena mengingat waktu juga. Apa sesi tanya jawab masih perlu diadakan? Cukup ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya sedikit semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk membentuk ekosistem sekolah yang kita cintai dan besarkan kita bersama, yaitu SMA Negeri 1 Maros, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Guru Penggerak Bapak Muklas Fauzia MPD yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua, yang tak lain merupakan ilmu baru buat kita semua. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat buat kita semuanya. Sampailah kita di penghujung acara, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Maron, yang terhormat segenap Dewan Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Maron, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maron yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu upacara bendera. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat, dan kita para umatnya. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun ini ya, mulai dari berdirinya sekolah ini, di mana kita masih sekolah yang statusnya 1 atap, kemudian akreditasinya masih C, kemudian lanjut menjadi B, dan alhamdulillahnya tahun ini kalian ya, khususnya yang kelas 12, kuotanya akan bertambah karena akreditasi sekolah kita sudah mendapatkan predikat A dengan nilai unggul. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillahnya mulai tahun ini untuk kelas 12 dan untuk kalian yang kelas 11, 10 dan selanjutnya sudah tidak ada status yang namanya SMA 1 atap Maron. Yang ada adalah SMA Negeri 1 Maron. Itu yang pertama. Untuk semuanya, anak-anakku kelas 10, 11, 12, mohon perhatiannya. Saya ingin ingatkan kembali tujuannya ke sekolah ini. Ya. Saya ingatkan kembali tujuannya ke sekolah ini. Motivasinya ke sekolah ini. Kami mengharapkan siswa yang bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau minimal bisa melaksanakan siswa yang berdirefisiensi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ikrar yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kalian baca bersama, hanya diucapkan tapi tidak dilaksanakan, ya tinggal wassalam ya. Tadi poin kedua sampai ke-6 itu jelas, sopan santun pada guru, sopan santun sikap, dan lain sebagainya. Itu sudah jelas. Itu bedanya peraturan dengan ikrar. Ikrar itu adalah janji. Janji kalian sendiri. Maka itu harus menjadi keyakinan. Siswa kita ternyata mungkin ada yang superhero Bapak Kepala Sekolah ya. Ya. Karena sepengetahuan saya dan laporan teman-teman, terutama keamanan dan bagian pembersihannya, tapak kaki atau sepatu itu biasanya wajar Pak, itu di lantai. Atau minimal kalau di tembok, kalau iseng mungkin ya, ya seukuran tangan lah jangkauan gitu ya. Habis saya pernah lihat Pak, tapak sepatu itu ada di atas gitu loh Pak. Iya, jangan-jangan Spiderman juga jadi murid kita ya, bisa jalan di tembok gitu ya. Ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat Spiderman kita. Jadi sarana prasarana sekolah itu digunakan dan dimanfaatkan dengan baik ya anak-anak ya.
Kalau lapuk karena waktu dan cuaca itu wajar. Tapi kalau rusak gara-gara diruda paksa, dirusak karena dipaksa, ya gua mikir ya, itu kan pakai duit juga sarananya. Ya. Itu yang pertama. Kedua, jika terkait berbicara disiplin, pasti bayangan kalian adalah peraturan, tata tertib. Ujung-ujungnya kalian mikir takut kena sanksi atau hukuman. Ya, kalau udah orang takut kena sanksi atau hukuman, berarti kesadaran dirinya tidak ada, karena hanya takut hukuman dan sanksi. Tapi jika motivasinya dari diri, maka itu akan menjadi budaya positif. Jadi oleh karenanya, mungkin nanti saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk membuat program visi misi sekolah yang nanti akan menuju pada penciptaan budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan, positif itu adalah baik. Jadi kalau merdeka belajar, yang artinya merdeka adalah bebas, bukan sebebas-bebasnya. Belajar untuk dan senang, bukan senang-senang. Ya, jadi harus sewajarnya. Nah, kalau anak remaja sekolah itu biasa. Tapi kalau udah luar biasa, apalagi yang mengarah terkait dengan implikasi hukum, maka diharapkan mohon jangan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, kurang lebihnya saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.